Selamat pagi adik kami seluruhnya, dimanapun kalian berada. Semoga pagi hari ini kalian semuanya berada dalam lindungan Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalaupun tempat terpisah di antara kita, di mana kita tidak bisa bertemu di satu tempat untuk mengadakan proses belajar mengajar, tapi jangan jadikan itu penghalang bagimu untuk tidak melakukan aktivitas belajar yang sangat kau butuhkan untuk meraih cita-citamu di masa yang akan datang. Jadikanlah suasana yang sulit ini menjadi satu pemacu bagimu untuk lebih kreatif lagi dan lebih menjadi pribadi yang dewasa dan juga mandiri. Nah, di kesempatan kali ini, Ibu akan jelaskan tentang teorema sisa. Bagian suku banyak yang pada pembahasan sebelumnya untuk menentukan sisa pembagian dan juga hasil bagi, kita dapat menentukannya menggunakan cara bersusun ke bawah maupun menggunakan cara Horner. Nah, jadi pada kesempatan kali ini untuk menentukan sisa pembagian suku banyak kita akan gunakan teorema. Nah, untuk dapat menggunakan teorema kamu harus tahu dulu apa hubungan antara yang dibagi, kemudian pembagi, hasil bagi, dan juga sisa pembagian. Di mana hubungannya di sini dikatakan adalah bahwa fx sama dengan px kali hx tambah sx. Ibu ulangi, di mana di sini hubungannya adalah fx sama dengan px kali hx tambah sx, atau yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah dengan sisa pembagian. Nah, jika dimisalkan fx itu berderajat n dan px berderajat m, dengan catatan tentunya bahwa n harus lebih besar atau sama dengan m, maka hasil bagi pasti akan berderajat n dikurangi dengan m, dan sisa pembagian akan maksimum berderajat m dikurangi dengan 1. Jadi contohnya, jika yang dibagi berderajat 4, pembagi berderajat 3, tentunya nanti hasil bagi akan berderajat 4 dikurang 3 atau berderajat 1, dan hasil baginya akan berderajat 3 dikurang 1. Itulah maksimum derajat hasil baginya. Nah, lalu kita lanjutkan menentukan sisa pembagian untuk pembagi yang berbentuk x dikurang k. Untuk pembagi x dikurang k. Nah, teoremanya di sini adalah sisa sama dengan FK. Itulah teorema yang pertama. Sisa sama dengan FK. Nah, apakah FK itu? FK itu merupakan nilai suku banyak Fx pada saat X sama dengan K. Dari mana diperoleh K itu? K itu diperoleh dengan menjadikan pembagi tadi sama dengan 0. Tapi diingat ya, pembagi itu tidak 0. Nah, jadi itu hanya mempermudah cara. Jadi kalau dibuat X kurang K sama dengan 0, pastinya kan X-nya sama dengan K. Nah, jadi sisa pembagian suku banyaknya itu sama dengan nilai suku banyak pada saat X sama dengan K. Nah, itulah teorema yang pertama. Nah, jadi untuk menentukan FK itu kan ada dua caranya. Satu menggunakan cara substitusi, dua menggunakan cara skema. Kalau kita gunakan cara skema untuk menentukan sisa pembagian, kalau kita gunakan cara skema untuk menentukan sisa pembagian, maka sekaligus akan kita dapatkan koefisien hasil bagi, atau dapat kita tentukan hasil bagi. Nah, itu dia kalau menggunakan skema untuk menentukan nilai suku banyak. Jadi sebenarnya tanpa dibuat pun teorema ini,
kalian pasti sudah tahu. Karena ibu juga sudah pernah mengatakan bahwa sangat erat hubungannya antara nilai suku banyak dengan sisa pembagian. Nah, itulah teorema yang pertama. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukan sisa pembagian suku banyak X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat tambah 8X ditambah 6 jika dibagi dengan X kurang 2. Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama digunakan cara substitusi. Jadi X-nya tadi kan sama dengan 2 karena pembaginya berbentuk X dikurang 2. Sehingga kita tentukanlah nilai suku banyak Fx pada saat X sama dengan 2. Nah, ini dia caranya. Berarti ditulis Sx sama dengan F2. Dan dimasukkanlah nilai X sama dengan 2 ke Fx soalnya tadi ini, sehingga diperoleh hasilnya begini. 2 pangkat 4 dikurang 6 kali 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 8 kali 2 ditambah dengan 6. Nah, jika dihitung hasilnya sama dengan negatif 34. Itulah dia kalau menggunakan cara substitusi. Kalau kita gunakan cara skema, nah ini dia cara skemanya. Ya, anak-anak didik sekalian pasti sudah ingat cara menentukan nilai suku banyak menggunakan skema. Nah, dibuat dulu skemanya begini. Nah, di luar skema ditulis faktor pengali. Lalu kemudian di dalam skema dituliskan koefisien dari yang dibagi. Mulai dari koefisien X pangkat 4 tadi yaitu 1. Kemudian koefisien dari X pangkat 3 yaitu minus 6. Lalu kemudian koefisien dari X pangkat 2 itu adalah minus 6. Kemudian koefisien X pangkat 1 8. Kemudian koefisien X pangkat 0 6. Lalu kemudian dianggap di sini ada bilangan 0, lalu dijumlahkan 1 dengan 0 hasilnya 1. Ini dikalikan 1 dengan 2 hasilnya di sini tulis sama dengan 2. Lalu kemudian dijumlahkan 6 tambah 2 hasilnya 4. Dikalikan 4 dengan 2 hasilnya ditulis di sini. Minus 4 dengan 2 hasilnya ditulis di sini minus 8. Lalu kemudian dijumlahkan hasilnya ke bawah minus 14. Lalu dikalikan lagi minus 14 dengan minus 2 ini ke sini. Hasilnya ditulis di sini minus 28. Lalu dijumlahkan 8 dengan minus 28 hasilnya minus 20. Dikalikan kembali minus 20 dengan 2 hasilnya adalah minus 40. Lalu jumlahkan 6 dengan 40 hasilnya minus 34. Nah, minus 34 itu tadilah dikatakan dengan minus 34 ini tadilah dikatakan dengan sisa pembagian. Jadi sama dia ini. Sama sisa pembagiannya menggunakan cara substitusi dan juga menggunakan cara skema. Nah, oke, selanjutnya kita lihat kalau pembaginya berbentuk AX dikurang B. Nah, jadi kalau pembagi berbentuk AX dikurang B, maka kita tentukan dulu nilai X pembuat 0 pada AX dikurang B. Nah, jadi kalau pembaginya berbentuk AX kurang B, kalau kita jadikan dengan itu 0, tapi selalu diingat ya, bahwa pembagi itu tidak 0. Nah, ini hanya mempermudahkan cara. Maka diperolehlah X-nya sama dengan B per A. Nah, sehingga muncullah teorema yang kedua. Muncul teorema yang kedua bahwa S sama dengan F B per A. Itulah dia teorema yang kedua. S sama dengan F B per A. Sama seperti yang pertama tadi, bahwa F B per A merupakan nilai suku banyak Fx pada saat X sama dengan B per A. Yang mana cara menentukan nilai F B per A dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan juga menggunakan cara Horner. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menentukan sisa pembagian suku banyak Fx yang berbentuk 3x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat dikurang 15x tambah 14 jika dibagi dengan 3x dikurang 2.
Nah, jadi kita tentukan dulu X pembuat 0 pada 3X dikurang 2 itu. Kira-kira berapa ya? Ya, oke, benar. Yaitu 2/3. Lalu selanjutnya apa? Kita tentukanlah nilai dari F 2/3. Bagaimana caranya? Caranya adalah dimasukkanlah nilai X sama dengan 2/3 itu ke fungsi fx. Sehingga diperoleh hasilnya begini. 3 kali 2/3 kuadrat ditambah 16 kali 2/3 pangkat 2 dikurang 18 kali 2/3 ditambah 14. Yang hasilnya adalah, nah, 2 kali 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 8/9. Lalu kemudian 16 dikali 2/3 pangkat 2 sama dengan 64/9. 15 dikali 2/3 sama dengan minus 10. Lalu tambah 14 yang hasilnya sama dengan 12. Yaitu dia menggunakan cara substitusi. Kemudian menggunakan cara skema. Mari kita bandingkan. Nah, ini anak-anak didik sekalian pasti sudah tahu ini. Dibuat dulu skemanya begini. Lalu kemudian di luar skema dituliskan tadi faktor pengali ya. Ya, faktor pengali. Yang selama ini Ibu katakan itu adalah faktor pengali. Lalu kemudian di dalam skema dituliskan koefisien dari setiap suku banyak. Mulai dari koefisien X pangkat tertinggi sampai dengan koefisien X pangkat 0. Nah, inilah dia ditulis itu. Ini. Nah, itulah semua itu. Lalu dilakukan cara biasa. 3 tambah 0 itu 3. Lalu 3 dikalikan dengan 3/2 hasilnya adalah 2. Kemudian 6 ditambahkan dengan 2 hasilnya 6 ditambahkan dengan 2 hasilnya 18. Ya kan? Lalu kemudian 18 dikalikan dengan ini dikalikan ke sini hasilnya adalah 12. Lalu kemudian minus 15 ditambah 12 hasilnya minus 3. Minus 3 dikalikan dengan 2/3 hasilnya adalah minus 2. Lalu kemudian jumlahkan 14 ditambah dengan minus 2 hasilnya adalah 12. Jadi sama dia hasilnya, sama-sama 12. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, kalau kita menentukan nilai, kalau untuk menentukan nilai suku banyak untuk nilai variabel X tertentu kita gunakan metode skema, maka sekaligus dapat kita tentukan koefisien dari hasil bagi. Koefisien dari hasil bagi.